قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah menarik yang mewarnai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setiap kisah yang dilalui banyak terdapat hikmah di dalamnya. Seperti halnya ketika Nabi mengalami sakit mata pada saat masih kecil. Beliau pun diobati oleh seorang pendeta Nasrani. Bagaimanakah kisahnya? Syekh Mahmud Muhammad Kitab Al-Subki dalam Al-Manhal Al-Azab Al-Ma'urud Saro Sunnah Abi Dawud menjelaskan secara panjang lebar mengenai Nabi Muhammad yang pernah mengalami sakit mata dan diobati oleh seorang rahib pendeta Nasrani. Imam Ibnu Al-Zawzi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengalami sakit mata pada usia yang ke-7. Ia diobati di Mekah, namun tak ada pengobatan yang manjur di sana. Abdul Muthalib kakek Nabi pun mendapat saran dari warga sekitar. Pak Abdul Muthalib, di daerah Ukah terdapat seorang rahib pendeta Nasrani yang pandai mengobati penyakit mata. Coba engkau kunjungi dia, ujar penduduk setempat. Ukash merupakan pasar kuno yang paling terkenal di semenanjung Arabia. Nama tersebut diambil dari apa yang dikerjakan orang Arab di tempat tersebut. Mereka memamerkan prestasi dari nenek moyang mereka. Pasar tersebut tercatat untuk pertama kalinya pada 500 sebelum Masehi. Pasar tersebut terletak di antara Taif dan Mekah, tepatnya di kota Al-Adiyah. Kakek Nabi pun bersegera menuju rahib tersebut. Setibanya di tempat tujuan, Abdul Muthalib memanggil-manggil rahib yang di rumahnya terkunci. "Rahib, bantu sembuhkan penyakit cucuku," ucapan memelas Abdul Muthalib sambil mengetuk pintu yang terkunci tersebut. Lama tak direspon, kakek Nabi agak kecewa dan hampir saja kembali ke Mekah. Syahdan, tak lama setelah itu tiba-tiba rahib keluar tergesa-gesa. "Ada engkau Abdul Muthalib?" sapa rahib sambil ngos-ngosan. "Tadi rumahku berguncang, hampir roboh. Kalau saja aku tidak keluar menjumpaimu, pasti aku sudah tertimbun reruntuhan rumahku," jelas si rahib. "Cucumu ini nabi umat saat ini. Jaga dia dan ahlul kitab tidak akan ada yang sanggup membunuhnya. Bawalah dia pulang dan minumlah ramuan ini," jelas rahib pada Abdul Muthalib setelah mengobati Nabi. Dalam riwayat lain, rahib itu membuka syahifah yang dimilikinya. Ia menuturkan pada Abdul Muthalib, obat sakit mata Nabi Muhammad SAW adalah ludahnya sendiri. "Abdul Muthalib, setiap kali aku mengobati pasien sakit mata, pasti aku bersumpah pada Allah berwasilah dengan nama cucumu ini," jelas rahib itu pada kakek Nabi. Masya Allah, bahkan di usia yang ke-7 tahun saja, seorang rahib itu sudah bisa melihat bahwa kelak Nabi Muhammad kecil akan menjadi pemimpin umat Islam saat ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.